Salam Rahayu para jiwa, kembali bersama saya Dr. W. Mustika dalam Renungan Rumah Semesta. Semoga bermanfaat. Selamat sore Pak Dokter, Om Swastiastu. Sorean, Om Swastiastu. Ini minta waktunya sebentar Pak Dokter. Oke. Jadi banyak ternyata terlintas dalam pikiran tiang perlu didiskusikan. Oke. Jadi kemarin ini ada temen nge-WA Pak Dokter. Ya. Jadi beliau nggak bisa ke kantor karena melayat. Katanya temennya ada bunuh diri di kampung. Ya. Terus terang mendengar bunuh diri melayang-layang di pikiran ini. Ya. Saya searching lah Pak Dokter. Ya. Ternyata saya terkejut. Angka bunuh diri di Bali itu tertinggi di Indonesia. Ya. Ini tentu sangat fenomenal menurut tiang. Karena Bali tersohor sebagai pulau sorga gitu. Ya. Tapi justru angka tertinggi untuk bunuh diri itu ada di Pulau Bali atau Pulau Dewata ini gitu. Ya. Menurut Pak Dokter ini ada fenomena apa atau ada pesan semesta apa dari data ini gitu. Ya. Oke, Yan. Tampaknya ini memang sebuah paradoks dalam kehidupan kita di Bali, Yan. Pertama, karena sebagai tempat di mana banyak temple, Pulau Bali disebut Pulau Seribu Pura, bahkan sering oleh orang Barat disebut sebagai the last paradise, gitu, surga terakhir. Dan di sini kita melaksanakan ajaran agama Hindu terutamanya, yang mengajak kita untuk bagaimana menjalani kehidupan ini untuk bisa mencapai jagat kita, yaitu kebahagiaan duniawi, sekaligus nanti ketika meninggal kita mencapai penyatuan dengan Tuhan atau moksa. Tapi data tadi yang angka bunuh diri tertinggi di Indonesia itu tampaknya memberi kita bahan untuk merenung, Yan. Ada apa dengan data itu? Data menunjukkan fakta dan fakta menunjukkan bahwa ada cerita yang perlu kita renungkan. Berbicara tentang kehidupan ini, Yan, cerita-cerita kehidupan ini kan memang sudah sering dikatakan ada bekal suka duka, lara dan pati. Jadi sangatlah mudah untuk mencapai bahagia ketika kita mendapatkan perjalanan kehidupan di bagian sukacita. Tapi ketika menghadapi duka, lara dan kematian itu, bisa jadi kemudian pikiran kita bereaksi mengikuti respon ego yang salah. Nah, kita tahu yang dalam ilmu psikologis itu ada dua macam respon ego. Yang pertama berupa flight atau melarikan diri. Yang kedua berupa fight atau melawan. Jadi ketika manusia mengalami masalah dalam hidupnya, di mana kenyataan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, disitulah kemudian biasanya muncul reaksi ego. Entah fight, mencoba melawan keadaan dengan cara memperbaiki diri, atau bahkan flight, menjauh dari apa yang disebut sebagai masalah. Nah, yang paling parah, flight itu melarikan diri dari kehidupan, karena tidak mampu menghadapi kenyataan. Salah satunya ya bunuh diri itu, ya. Ya, padahal di ajaran agama kita di Hindu Bali yang terutama, ada lontar Yama Purana Tatwa itu, yang menceritakan bahwa kalau seseorang terbukti melakukan tindakan bunuh diri atau yang disebut ulah pati, melakukan tindakan yang membunuh dirinya sendiri, yaitu dinyatakan dalam lontar itu bahwa sang ruh biasanya akan mengalami penyesalan yang panjang sehingga menjadi ruh yang gentayangan. Bahkan secara adat mereka yang bunuh diri itu mendapatkan sanksi, bisa sampai 5 tahun tidak boleh diupacarai ngaben, karena dianggap rohnya masih dalam kondisi penyesalan. Jangankan ulah pati, ketika kita tidak hati-hati dalam menjalankan tugas kehidupan kita, naik motor ngebut itu misalnya, itu bukan mau bunuh diri sebenarnya, tapi karena ngebut, teledor, lengah, sampai menjadi tabrakan dan meninggal, itu disebut salah pati. Nah, itu pun konon menyebabkan sang ruh tidak mengalami
perjalanan yang mudah untuk kembali ke alam rohaninya. Nah, bayangkan itu. Nah, dengan ancaman tanda petik, ancaman kemungkinan-kemungkinan terburuk bagi sang roh yang meninggal karena salah pati dan ulah pati, ternyata itu tidak mampu menghentikan angka bunuh diri tadi yang ada di Bali. Nah, ini benar-benar perlu kita renungkan. Tapi tanpa bermaksud menyalahkan siapa-siapa. Karena ke depan ini apakah akan tetap seperti itu jadinya, atau kita bisa merubah keadaan, maka tentu kita harus melihat ada apa yang melatar belakangi. Sama seperti di dunia medis, kan kalau kita ketemu orang sakit, tentu kita cari apa sih faktor-faktor predisposisinya, faktor-faktor apa yang mendahului orang mengambil keputusan seperti itu. Tetapi kita tahu kembali ke cerita tadi, yang intinya adalah orang salah memilih reaksi ego, yaitu memilih flight, melarikan diri dari kehidupan. Nah, tetapi kita bisa melihat apa sih pemicunya. Ada banyak komponen dalam diri manusia yang menyebabkan orang bisa mengambil keputusan untuk bunuh diri. Ada banyak kondisi, entah pada tubuhnya, entah pada fisiknya, tubuh fisiknya, atau pada pikiran dan perasaannya atau psikisnya, atau karena faktor sosial, juga bisa karena faktor spiritual ya. Oke, kita coba cari dulu di bagian faktor fisik. Ada banyak orang bunuh diri itu mungkin disebabkan oleh faktor fisik yang sedang sakit. Mungkin sakit yang sangat berat, yang yang nyerinya tak tertahankan, atau penderitaan tubuhnya akibat sakit itu sudah benar-benar tidak mampu dia tahan lagi. Sehingga dia akhirnya memilih untuk membebaskan diri dari rasa sakit itu. Tiang dulu banyak ketemu orang-orang seperti ini ya, yang gantung diri, yang bunuh diri. Gara-gara sudah tidak tahan dengan penyakit fisik yang dideritanya. Jadi karena tidak kuat lagi, ya dia bunuh diri. Itu karena faktor fisik. Terus ada juga yang disebabkan oleh faktor psikis, mental. Nah, ini macam-macam ya, terutama ada orang yang hidupnya tidak pernah tenang karena diganggu oleh kegelisahan pikirannya, kecemasan yang tidak bisa diatasi, sehingga mengalami panik, serangan panik, panic attack gitu. Akhirnya karena tidak bisa tidur, kemudian memunculkan berbagai gejala yang disebut gejala psikosomatik, karena faktor kecemasan itu yang jantung berdebar kencang, nafas seakan-akan sesak, dibawa ke dokter, tidak ditemukan tanda-tanda serius, tetapi gejala-gejalanya terlalu banyak, sampai ke dukun, sampai kemana-mana gitu, sampai kemudian tidak bisa tidur, kemudian menarik diri dari pergaulan, aktivitasnya terganggu. Nah, model seperti ini juga seringkali kemudian berpikir bahwa lebih baik saya mati. Nah, ini ada orang juga yang bunuh diri karena faktor seperti itu. Nah, kemudian ada juga karena memang depresian. Entah depresi karena berbagai masalah, terutama masalah hidup ini kan cuma 3 ya, harta, tahta, cinta. Apakah karena dia lagi putus cinta, terpuruk di bidang harta, ya tidak punya uang untuk bisa meneruskan kehidupannya, atau punya hutang yang banyak. Ini mungkin zaman sekarang nih ada hutang pinjol, gitu. Ada karena habis uangnya akibat judi online, gitu. Atau karena bahkan ada orang yang pinjam uang di rentenir, atau pinjam uang di bank-bank tertentu yang menyebabkan kemudian dia tidak sanggup membayar. Ya tentu akan dicari oleh debt collector, dan akhirnya dia berpikir untuk menjauh saja dari kehidupan ini kan. Menjauh dari kehidupan ini, akhirnya dia mengambil jalan pintas keinginannya gitu. Nah, kemudian ada juga faktor-faktor yang lain, misalnya faktor tekanan sosial dan tekanan di akademis, dunia pendidikan. Nah, di dunia kehidupan sosial misalnya, ada pertengkaran dalam keluarga, ada putus cinta, kemudian merasa diasingkan oleh lingkungannya, dan dia merasa hidup ini sudah tidak berguna lagi karena tidak ada teman yang mau mendekat kepadanya. Dia merasa dirinya tidak dihargai di kehidupan ini. Kemudian ada juga faktor terutama anak remaja nih, karena merasa
sudah belajar keras, tapi tidak berhasil juga melewati ujian-ujian di sekolah. Sampai kemudian berkali-kali teman lainnya sudah tamat, dia belum tamat. Gitu. Nah, atau tekanan-tekanan di dunia pendidikan akibat guru-gurunya memberi tugas yang terlalu berat dan dia tidak sanggup. Gitu. Kemudian dia melihat teman-temannya sudah wisuda. Nah, ini juga menimbulkan beban, rasa malu. Merasa stres oleh beban itu, kemudian dia mengambil jalan pintas juga. Nah ini, dalam hal seperti itu, ini yang perlu kita cari, apa sih masalah-masalahnya. Atau kemudian ada juga masalah-masalah lain, misalnya dia tidak menemukan siapa diri sejatinya. Nah ini yang krisis identitasnya, tidak menemukan siapa diri sejatinya. Untuk apa sih saya hidup sebenarnya, toh juga pada akhirnya mati. Ini kalau tidak menemukan jawaban yang tepat, bisa error ini yang bisa error dan mengambil keputusan mengakhiri kehidupan juga. Sehingga karena krisis identitas, kemudian dibully sama temannya, ya dibully dengan berbagai jenis bulian gitu. Entah karena body shaming, ya dipermalukan kondisi tubuhnya, kemudian diperlakukan tidak adil oleh teman-temannya, diacuhkan, diabaikan, tidak dihargai, atau bahkan ada orang yang bunuh diri di masa remaja karena faktor-faktor trauma akibat pelecehan seksual misalnya, merasa dirinya sudah tidak terhormat lagi karena pernah diperkosa di masa kecil, atau mungkin diperlakukan tidak baik, tidak atas kehendaknya oleh orang lain, sehingga dia trauma ketemu orang karena merasa selalu diejek, dibully tadi. Atau trauma di sekolah, trauma karena pernah dimarah sama gurunya dan merasa malunya sangat luar biasa. Nah ini yang berbahaya ya. Ya, hal-hal seperti ini yang perlu kita renungkan dan kita pikirkan. Jadi bukan karena ajaran agamanya yang tidak berhasil, karena ajaran agama kan kita tahu kan kebanyakan orang belajar agama ujung-ujungnya hanya untuk ya yang penting sudah sembahyang gitu. Tidak memperdalam apa sih yang diajarkan agamanya. Gitu. Ya. Sehingga merasa hanya dengan sembahyang semuanya sudah beres. Ya. Hanya dengan mengadakan ritual-ritual, upacara semua sudah beres. Padahal yang terpenting adalah komunikasi. Komunikasi dan pendalaman, pemberian empati kepada orang-orang yang mengalami keinginan-keinginan bunuh diri seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu sih kondisi kontradiksi yang sedang kita hadapi ketika kita merenungkan ada apa sih di situ. Ya, Pak Dokter. Jadi menyambung tentang cerita Pak Dokter barusan berbicara tentang kontradiksi. Satu lagi Pak Dokter, ini kita kan ya tahu, lihat, dan kemudian saya sendiri merasakan sebagai manusia Bali begitulah. Bayangin kita dari dalam kandungan ada upacara. Kemudian kita baru lahir itu ada upacara. Kemudian 42 hari upacara, terus 3 bulanan upacara, 6 bulanan upacara, terus ini rangkaian upacara sampai kemudian kita meninggal. Ini manusia Bali kalau boleh dibilang ya, orang Bali ini orang yang paling sakral karena ritualnya sangat luar biasa ya. Jadi secara personal ini tiap orang. Nah, ini kalau kita lihat tadi bekal suka, duka, lara, pati, setiap orang kan mendapat bekal itu dari kelahirannya ya. Jadi kok bisa dengan relevansi apa hubungannya, kira-kira ada hubungan nggak dengan ritual ini kemudian dengan ketahanan manusia Bali seharusnya ketika menemukan suka, duka, lara, pati ini dalam menjalani kehidupan? Harusnya ada relevansi nggak antara upacara yang dilaksanakan dengan ini Pak Dokter? Iya Yan, pada dasarnya kan begini Yan, reaksi bunuh diri itu atau respon ego bunuh diri itu kan termasuk salah satu bagian dari kegelapan hidup ya. Reaksi kegelapan, ego itu sendiri sering dikaitkan dengan reaksi kegelapan. Berbicara tentang kegelapan, seharusnya supaya kegelapan itu tidak memunculkan reaksi, entah oleh ketidaktahuan, sehingga tidak bisa melihat jalan terang ke depan. Tentu kemudian yang cukup banyak berperan dalam hal ini adalah para guru yang mencegah seseorang mengambil jalan pintas akibat gelapnya pikiran, gelapnya perasaan, gelapnya batin.
Nah, berbicara tentang guru sebagai yang menghilangkan kegelapan, di Bali kan kita kenal ada 4 guru ya. Pertama yang disebut guru rupake, yaitu orang tua. Nah, ketika orang tua ingin menghasilkan keturunan, gitu. Jadi membangun rumah tangga, menghasilkan keturunan sebagai guru rupaka, tentu tugasnya bukan hanya untuk membangun, mewujudkan seorang anak yang diharapkan kelak menjadi anak yang suputra. Makanya dalam ritual-ritual kita yang disebut ritual dalam ajaran Dharma Kahuripan, bahkan sejak menikah pun mereka sudah melakukan upacara yang sangat bermakna ya. Yang pertama upacara mekalan-kalan, mebiakala. Itu tujuannya supaya energi-energi negatif hilang sejak dalam proses mereka akan memulai proses persetubuhan, persenggamaan. Senggama itu artinya seangga, jadi satu tubuh. Jadi menyatukan tubuh mereka, mereka diajarkan untuk menghilangkan segala energi negatif. Sehingga nanti benih-benih yang akan lahir adalah gabungan benih-benih yang memang memiliki keberhasilan dan kesuksesan, kekuatan yang luar biasa. Makanya benih yang berhasil itu, benih sperma yang berhasil itu dalam ajaran kita disebut Sangyang Kamajaya. Kama itu dengan nafsu, benih nafsu yang jaya, yang menang. Sehingga ketika sejak dalam bentuk sperma pun dia adalah sperma yang menang, benih yang menang merebut Sangyang Kamaratih gitu. Jadi sel telur ibu. Harusnya sebagai benih pemenang itu kan dia akan selalu siap mengatasi berbagai masalah-masalah kehidupan di kemudian hari. Selama dia menjalani kehidupan yang penuh suka duka larapati itu ya. Nah kemudian ketika melanjutkan pernikahan mereka di tahap kedua yang disebut pernikahan pikiran dan perasaan, yang disebut sebagai upacara samana, di sana juga para orang tua dilatih untuk menguatkan pikiran mereka menghadapi berbagai rasa kehidupan berumah tangga yang disebut sebagai sadrasa ya. Makanya disuruh mencicipi asam, asin, pahit, pedas. Artinya apapun rasa kehidupan harus mereka siap hadapi. Nah, orang tua yang sudah siap menerima dengan rasa yang sama segala rasa pahit, asam, manis, getirnya kehidupan ini, tentu kemudian akan bisa mentransfer pengalaman hidupnya, pengalaman mereka menghadapi suka duka kehidupan ini kepada anaknya. Tapi sayangnya kan yang sering kita lihat, bahkan para orang tua sendiri belum memiliki kemampuan dan pengalaman berhasil mengatasi berbagai rasa suka duka dalam kehidupannya. Bagaimana mereka akan mentransfer kepada anak-anaknya sendiri? Nah kita tahu, pernah juga dikatakan, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Jadi kalau guru rupaka, orang tua di rumah tidak siap memiliki ilmu parenting, ilmu pengasuhan dan pendidikan anak sejak di rumahnya, maka tentu yang terlahir adalah anak-anak yang kembali menjadi anak yang tidak kuat menghadapi derasnya tantangan-tantangan kehidupan dan tekanan-tekanan kehidupan ini. Itu yang pertama. Sehingga dalam hal ini yang terpenting bukan hanya tentang ritual. Ritual, upacara yang berkenaan dengan ajaran Dharma Kahuripan tadi. Kewajiban dalam hidup. Tetapi yang terpenting sebagai orang tua adalah bagaimana kita ikut membentuk mentalnya sejak di rumah. Mentalnya, spiritualnya, bagaimana mereka bergaul dalam kehidupan sosial, ini juga penting diajarkan oleh para orang tua. Baru kemudian ketika mereka disekolahkan, nah para guru berikutnya yaitu guru pengajian memberikan mereka wawasan-wawasan pengetahuan yang membuat mereka bisa menghadapi perubahan-perubahan dalam kehidupan ini. Tantangan-tantangan perekonomian, tantangan pekerjaan, dan tantangan-tantangan lain dalam kehidupan ini, mereka bisa atasi karena mereka diberikan bekal pengetahuan yang cukup oleh para guru-guru di sekolah. Gitu. Kemudian kita tahu, ada lagi guru yang lainnya yang disebut sebagai guru wisesa, yaitu pemerintah. Nah, di Banjar itu kan ada guru wisesa, pemerintah yang disebut sebagai kelihan suka duka. Di desa ada lagi bendesa adat. Nah, kelihan suka duka dan bendesa inilah yang mempunyai wewenang, kewajiban untuk
menyampaikan pesan-pesan Dharma kepada anggota Banjar, kepada anggota desa adat, supaya apa? Supaya krama Banjar, anggota desa adat, termasuk anak muda, seketuruna atau karang tarunanya itu memiliki wawasan-wawasan yang luas juga tentang bagaimana menjadi warga Bali, warga adat, sehingga mereka tahu adat, mereka tahu bagaimana menghadapi kehidupan ini. Nah, ini penting. Belum lagi kalau kita punya guru wisesa yang lain, yaitu di level PHDI, di level yang lain, penceramah-penceramah agama, itu kan mencerahkan juga. Nah, yang kemudian berikutnya adalah guru swadhyaya, yang kita sebut Tuhan. Tapi bagaimana mungkin orang biasa bisa ngobrol sama Tuhan? Nah, inilah hebatnya, uniknya di Bali. Kita percaya bahwa di Bali itu Tuhan dianggap turun langsung ke dunia. Disebut Siwa Sekala, Siwa Guru yang menjadi nyata, yaitu para pendeta, para sulinggih. Maka sulinggih disebut Siwa yang sekala, yang bertugas sebagai surya, memberi sinar pengetahuan kepada kehidupan, kepada umatnya, sehingga umat menjadi tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan ketika kita menghadapi masalah-masalah kehidupan ini. Nah, lebih dekat ke masyarakat dibandingkan para sulingi adalah para pemangku. Para pemangku sendiri kalau dalam ajaran kita dan tradisi kita di Bali disebut sebagai para rare angon, ya, penggembala. Jadi sebagai seorang penggembala, para pemangku itu, para pinandita itu bersenjatakan dua, ya. Satu seruling dan dua pecut. Itu simbolik. Ya, kalau gembala kan biasanya bawa seruling sama pecut. Seperti gembala naik sapi itu kan ada suling sama pecutnya. Nah, artinya apa? Seorang pinandita, seorang pemangku yang dekat dengan masyarakat itu akan tahu kapan memecut mereka yang malas, yang umat yang bersifat tamas atau malas atau enggan, gitu dipecut supaya bersemangat menjalani kehidupan. Tapi kalau ada umat yang terlalu berambisi, ingin selalu cepat kaya dengan ya judi, dengan mencuri dan sebagainya, itu disulingin, ditiupkan suling. Artinya ditiupkan suling itu apa? Diberikan tutur-tutur yang membuat mereka tenang. Itu tugasnya pemangku. Sehingga mereka kemudian menjadi pribadi yang terkendali ketika mengalami masalah dalam kehidupannya. Karena ego itu kan dianggap reaksi-reaksi alami kita sebagai makhluk hewani. Ada animal mind kita, ya. Animal mind kita atau reptilian brain kita, ya, membuat kita terdorong untuk kalau tidak fight ya flight tadi. Nah, pemangku sebagai rare angon ikut mengembalakan sifat-sifat hewani kita. Tahu kapan memecut orang-orang yang malas, tahu kapan menyulingin orang-orang yang terlalu berambisi, terlalu rajas tadi. Nah, inilah sifat-sifat satwam yang dimiliki oleh para pemangku dan pinandita. Atau para sulinggih dengan sifat-sifat satwam, maka mereka bisa menyampaikan tutur-tutur satwa. Satwa itu artinya kisah-kisah cerita. Supaya umat menjadi bersifat bijaksana dalam menghadapi kehidupannya. Nah, jadi kalau ini dijalankan dengan selaras antara upacara atau ritualnya dengan tutur mengenai susilanya dan tatwa atau pandangan-pandangan benar atau filsafat-filsafat kehidupan ini, maka disitulah baru berfungsi ajaran agama, ya. Jadi bukan melulu tentang upacara atau ritual, melupakan susila dan tatwanya. Sehingga akhirnya apa? Mereka tidak dibekali cukup pengetahuan untuk menghadapi suka duka kehidupan. Nah, kira-kira ke sana sih arahnya. Gitu. Iya. Ya. Ya, Pak Dokter. Nah, ini kalau kita tadi garis bawahi dari penyampaian Pak Dokter barusan, Ya. ada peran catur guru di sana. Ya. Kemudian kalau kita hubungkan ini dengan apas jargon yang sudah mengakar di Bali juga, kan itu ada Trihita Karana, Ya. 3 penyebab kebahagiaan. Ya. Anggaplah bunuh diri ini salah satunya diakibatkan oleh ketidakbahagiaan gitu misalnya. Ya. Nah, kira-kira ini konteksnya dengan Trihita Karana ini apakah bagaimana mungkin yang sekarang ini gitu? Sehingga angka bunuh diri bisa jadi naik gitu. Apakah hanya slogan atau bagaimana gitu. Jadi Pak Dokter melihat fenomena ini, Pak Dokter. Ya. Salah satu bagian dari Trihita Karana
atau 3 penyebab kebahagiaan, yaitu adalah keharmonisan dengan pawongan atau manusia. Berbicara tentang keharmonisan antar manusia, tentu kita bisa melihat kalau antar manusia itu harmonis, maka ketika ada orang lain yang sedang menderita, teman yang lain akan memberikan rasa empati, mau menjadi pendengar, mau menemani mereka untuk mencari solusi yang tepat. Inilah contoh keharmonisan. Tapi kan kebanyakan yang kita temukan apa? Ketika ada teman punya masalah, orang malah senang. Yang sering disebut SMS itu. Senang lihat orang susah dan susah lihat orang senang. Gitu. Nah, jadi ini yang menyebabkan kita menjadi seakan-akan sendirian ketika mengalami masalah dalam duka lara pati itu ya. Jadi kalau kita lagi kaya nih, kalau lagi sukacita, semua orang pengen mendekat. Begitu kita lagi lara, menderita, duka, semua orang pengen menjauh. Gitu. Ketika kita punya uang banyak, semua pengen pinjam. Begitu kita terjerat pinjaman, semua orang pura-pura tidak kenal kita. Ini contoh bagaimana ketika keharmonisan yang seharusnya bisa menjaga satu sama lain itu hilang. Ini bermasalah. Ya, antara rakyat dengan pimpinan tidak harmonis. Harmonisnya hanya menjelang-jelang pemilihan. Setelah itu mereka saling tidak kenal. Gitu. Ya, ini yang sering terjadi. Dan mudah-mudahan kalau ini bisa dilaksanakan dengan baik. Kan semua ajaran-ajaran itu ideal sebenarnya. Tapi sayang aplikasinya yang tidak ideal. Tidak direalisasikan dengan sebaik-baiknya. Padahal itu semua ajaran agama itu pasti tujuannya seperti itu ya. Menyebabkan kebahagiaan, mencapai kebebasan rohani dari kemelekatan, penderitaan. Semuanya memiliki tujuan yang sama. Cuman karena tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh pimpinan, gitu. Akhirnya yang terjadi apa? Tujuan itu tidak tercapai. Karena kan setiap orang itu adalah badan usaha. Setiap orang sebagai badan usaha tentu punya visi dan misi, punya tujuan. Tapi kalau setiap orang tidak harmonis antara pelemahan, periangan, pawongan, tahu enggak yang dalam diri manusia individual ada periangan, pelemahan, pawongan. Periangan itu adalah rohnya. Pelemahan adalah tubuhnya, pawongan adalah pikirannya. Karena wong itu manusia itu manas itu pikiran. Kalau antara tubuh, pikiran, dan jiwa tidak selaras, maka masing-masing orang tidak akan mencapai trihita karana tadi. Kebahagiaan yang disebabkan oleh keharmonisan di antara tubuh, pikiran, dan jiwa tadi. Ini contohnya. Bagaimana kalau masing-masing orang sudah tidak harmonis secara internalnya dengan pelemahan periangan pawongan, lingkungan tubuhnya, lingkungan fisiknya, pikirannya, juga dengan jiwanya sendiri. Lalu dengan orang lain disuruh harmonis, susah nih. Jadi kalau setiap orang sudah bagus, harmonis dengan dirinya sendiri, orang lain juga harmonis, tentu mereka bisa harmonis dengan orang lain. Nah, tapi lagi-lagi apa yang kita bicarakan ini adalah ajaran-ajaran ideal yang sudah dari dulu sih diajarkan. Ya. Kapan berhasil nggak tahu. Iya Pak Dokter. Karena ini kita kembali lagi Pak Dokter, kalau kita lihat seperti tadi Pak Dokter sampaikan, ya itu holistik banget ini. Bunuh diri ini peluangnya, pemicunya ada bisa di pikiran, ada di tubuh, ada bahkan psikis atau bahkan di spirit gitu Pak Dokter ya. Jadi artinya ini sangat komprehensif gitu, sangat komprehensif. Jadi kita tidak tahu di mana kelemahan dari seseorang gitu ya. Tapi tadi Pak Dokter menyinggung tentang bagaimana pawongan berperan di sini, bagaimana menjaga hubungan yang baik, itu termasuk catur gurunya tadi Pak Dokter ya. Jadi, nah kira-kira kalau misalnya merespon dari ego yang salah tadi Pak Dokter bilang kan itu ada pilihan antara fight dan flight gitu. Ketika dia udah bingung semua, kemudian dia milih flight atau pergi dari kehidupan ini gitu kan. Sebenarnya yang kita dorong ke arah fight ya Pak Dokter ya. Mereka menghadapi, menerima, seperti itu ya Pak Dokter harusnya. Ya, pertama flight juga kita arahkan, tapi flight yang benar. Bukan flight atau melarikan diri dari kehidupan,
Tapi kita ajak dia untuk melarikan diri dari keinginan-keinginan buruk tadi. Ya. Melarikan diri dari ajakan-ajakan dari dalam untuk mengakhiri kehidupan. Lalu kita ajak mereka fight dengan benar. Misalnya karena terpuruk pada ekonomi, bagaimana kita bangkit secara ekonomi, bagaimana kita menghadapi tantangan kehidupan ini. Ketika tidak punya pekerjaan, apa yang kita lakukan? Ketika tidak punya uang, apa yang bisa kita lakukan? Karena di Bali sudah disiapkan sedemikian rupa yang upacara-upacara di Bali itu kan dibuat untuk memutar roda perekonomian ya. Sehingga bahkan orang yang tidak punya ternak, tidak punya pekerjaan, dia cukup menanam pohon bunga di rumahnya dan itu dijual lumayan. Apalagi sekarang kan kalau itu diputar dengan baik, ya orang-orang bisa hidup cukup dengan menjual bunga-bunga ke pasar kan kebutuhan bunga tidak pernah berhenti ya. Yeah. Ya, bahkan sekarang orang-orang kaya sibuk dengan orang-orang Bali yang kaya sibuk dengan kegiatannya sehingga tidak sempat membuat upacara itu. Ini peluang bagi siapa? Bagi orang-orang Bali, wanita-wanita Bali untuk membuat sesajen itu. Karena kan sekarang terus meningkat. Jarang yang lihat biaya upacara itu menurun ya. Upacara ngaben menurun, tidak ada itu ya. Sekarang meningkat terus ini. Nah ini kesempatan. Banyak orang bingung mencari peluang, padahal mereka harusnya menciptakan peluang dengan melihat perkembangan-perkembangan ini. Nah inilah perlu didukung yang dibantu oleh orang-orang yang mempunyai visi yang baik tentang dunia bisnis, dunia perekonomian, dunia agama. Nah kita Tiang sendiri bekerja sama dengan Pak Putu Eka Suryawan, dengan Surya. Nah kebetulan Pak Putu membidangi masalah fisiknya, Tiang juga mengenal masalah fisiknya. Kemudian Pak Surya Gunanegara memahami dunia bagaimana mengembangkan pikiran, mengembangkan daya pikiran, dan Tiang sendiri banyak dialirkan pengetahuan tentang bagaimana hidup sebagai jiwa, sebagai roh dalam kehidupan ini. Nah, ini kita sudah berusaha. Kita baru berusaha untuk apa? Mencoba untuk membantu orang-orang menyelaraskan tubuh, pikiran, dan jiwa mereka. Jadi dalam kegiatan EMBOS, One Day Healing, jadi energi, mind, body, soul, One Day Healing itu kita mencoba untuk membantu mereka daripada mereka mengeluarkan biaya banyak untuk hal-hal yang tidak penting gitu. Jadi kita bantu mereka mengeluarkan biaya mereka untuk apa? Untuk mendapatkan kesembuhan, mendapatkan terapi, mendapatkan makan, mendapatkan pengetahuan gitu. Nah, hanya itu yang bisa kita lakukan dalam bentuk yadnya pengetahuan itu ya, jenana yadnya namanya pengetahuan itu. Karena suatu ketika nanti pasti akan berguna. Ya beberapa yang sudah pernah ikut merasakan bahagia itu kami senang sekalian. Nah harapannya ke depan kita akan mencoba untuk membangun program baru, ya program lain di mana kita membangun program family building. Jadi bagaimana mereka bisa harmonis antara suami istri, antara orang tua dan anak, antara tetangga dan sebagainya, sehingga mereka bisa mencapai trihita karana tadi, kebahagiaan itu ya mudah-mudahan. Nanti siapa tahu nanti cukup waktunya lagi kita akan membangun sebuah situasi atau acara di mana kita kumpulkan orang-orang yang pernah berniat melakukan tindakan bunuh diri dan sebagainya, atau yang terpuruk, yang stres, yang depresi. Nah, kita kumpulkan. Nanti kita mungkin di rumah semesta kita adakan acara sehingga mereka bisa curhat. Kita mungkin lakukan terapi kelompok yang mungkin 10 orang gitu. Tiap bulan 10 orang untuk apa? Pelan-pelan mereka bisa melepaskan bebannya itu. Ya, hanya ini yang kita bisa bantu untuk meringankan beban orang-orang ya. Kalau membantu orang miskin untuk memberikan sembako dan lain-lainnya, biarlah nanti tugasnya Yan sebagai ketua Yayasan Yayasan Berbagi Cinta. Itu mudah-mudahan Yan yang melakukan itu. Nanti kami dari bertiga nanti menyampaikan bantuan berupa empati, pemberian empati, pelepasan beban-beban batin mereka. Kira-kira seperti itu sih, Yan. Wah, ini menarik sekali dari program yang Pak Dokter sampaikan tadi. Ya, kalau EMBOS saya sempat ikut acaranya Pak Dokter. Wah, itu emang keren. Jadi saya melihat juga
dari respon peserta juga sangat bagus ya. Jadi banyak yang ngasih testimoni nih ke Pak Dokter. Ini yang sekarang ini kita lagi diserbu nih kan. Iya. Sudah punya 80, ada lagi yang nambah. Iya, ini artinya banyak yang membutuhkan bantuan seperti itu ya. Iya, ini menarik sih. Ini benar-benar artinya Pak Dokter merespon fenomena ini dengan sangat luar biasa dan ini tepat targetnya gitu. Jadi di tengah lonjakan yang luar biasa ini memang butuh gerakan-gerakan seperti ini Pak Dokter. Ya, yang sangat setuju sekali dan appreciate sekali dengan program ini. Ya, mudah-mudahan selalu diberikan waktu ya, karena ada banyak kesibukan gitu. Iya, betul-betul Pak Dokter. Nah, ini Pak Dokter yang sebenarnya terus terang ini ada satu poin mungkin di antara yang mendengarkan nanti YouTube Pak Dokter ini juga banyak anak-anak muda kan. Kalau kita lihat itu 3 problem yang bisa menjadi pemicu bunuh diri juga itu kan harta, tahta, cinta. Kalau dari harta kan waktu ini heboh itu kakak beradik ya yang bunuh diri karena mungkin nggak bisa makan ya karena mereka ke orang tuanya udah nggak ada seperti itu kan. Yang ditukar bangkung itu Pak Dokter itu kan heboh itu di Bali sempat. Nah ini yang cinta juga banyak ini Pak Dokter. Jadi saya lihat ini anak-anak muda, anak-anak milenial yang dibilang sandwich generation itu kadang ya. Jadi memang apa ya kita boleh bilang agak sedikit rapuh gitu dan gampang goyah ketika memang menghadapi strawberry ya. Jadi fenomena putus cinta, mungkin masalah asmara gitu. Jadi gampang mengambil keputusan seperti tadi itu pendek cara berpikirnya dengan langsung to the point flight dengan mengambil sikap bunuh diri gitu. Ini bagaimana Pak Dokter ini artinya memberi ada pesan untuk anak-anak muda begitu Pak Dokter? Yang pertama kalau ini kan seperti ini ya. Harta, tahta dan cinta itu memang motivator dalam kehidupan kita. Karena kalau orang lagi mengejar cinta itu energinya besar sekali ya. Lantai 2 bisa dilompati mereka. Lagi mau pacaran misalnya kan. Macet-macet ditantang aja sama dia gitu. Itu lagi cinta, itu energinya besar. Orang mencari harta juga energinya, pendorongnya besar, motivator ya. Orang mengejar tahta, kursi, jabatan, itu juga kuat ini. Tapi di satu sisi, ini bisa menjadi provokator ya. Provokator untuk apa? Untuk orang bunuh diri ketika terpuruk di harta, di tahta, di cinta, gitu. Bisa ini. Nah jadi untuk anak remaja, ada satu pesan. Tentu anak remaja kan jarang urusannya masalah harta, kecuali memang seperti kasus kemarin hidupnya memang sangat menderita karena kehilangan kedua orang tuanya. Jadi ini perlu diberitahukan oleh kalian Banjar, kalian adat gitu kepada warganya bahwa ketika ada anak-anak yatim piatu seperti itu, sudah ada banyak yayasan-yayasan yang sangat membutuhkan informasi-informasi seperti itu. Jangan sampai ada anak-anak remaja, anak kecil yang kehilangan nyawanya hanya gara-gara tidak tahu di mana bisa mendapatkan pertolongan. Ada banyak sekali yayasan-yayasan yang bisa membantu. Apalagi kalau di pemerintahan kan ada dinas sosial. Kalaupun tidak ada banyak orang yang saat ini sedang merasa penting untuk melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan seperti itu. Tinggal dilaporkan saja, nanti kan ada yang membantu. Nah kemudian masalah harta, bagi anak-anak remaja yang belum mendapatkan pekerjaan, pesannya jangan mudah menyerah. Karena sebagaimana disampaikan tadi, ketika kita tidak mampu menemukan peluang, kita ciptakan peluang. Ada banyak hal yang bisa kita temukan. Ada banyak peluang yang bisa kita ciptakan untuk mendapatkan penghasilan. Sekarang jadi YouTuber aja bisa banyak kok. Ada banyak hal. Kemudian ketika masalah cinta, putus cinta, ya kita tahu sendirilah orang-orang yang pernah jatuh cinta itu kan pasti tahu rasanya cinta itu. Kalau sudah cinta, tai kucing rasa coklat. Tapi begitu putus cinta, coklat rasa tai kucing gitu. Nah, ini sebabnya ketika kita putus cinta, jangan berpikir hidup ini kiamat. Walaupun ketika lagi jatuh cinta, dunia ini milik berdua. Dunia ini milik berdua. Tapi ketika putus cinta, rasanya dunia ini sudah milik sendiri, sehingga tidak ada gunanya sendirian gitu. Nah ini
perlu direnungkan kembali. Di luar sana tuh masih banyak orang-orang yang juga mencari cinta. Mungkin ketika kita merasa orang yang sedang putus pacaran dengan kita adalah orang yang terbaik bagi kita, bagi semesta belum tentu seperti itu. Karena banyak orang yang masa remajanya tuh jatuh cintanya benar-benar penuh penuh keindahan gitu. Tapi ketika mereka menikah dan berumah tangga, semua itu hilang. Nah, itu memang indah, cinta masa remaja itu indah. Jadi ketika putus cinta, jangan takut. Nanti adik-adik akan menemukan cinta yang jauh lebih baik dan jauh lebih pas di kemudian hari yang akan menemani sampai usia tua nanti. Jadi jangan takut ketika putus cinta, apalagi mengambil keputusan untuk bunuh diri. Karena konon dalam sebuah buku penelitian ya, banyak roh-roh yang menyesali kematiannya akibat bunuh diri karena putus cinta itu. Karena setelah di alam sana, dia bisa melihat apa yang terjadi di masa depannya. Ternyata pacarnya yang putus itu bukanlah pasangan jodoh sejatinya. Jodohnya menanti di beberapa tahun ke depan, kalau dia nggak bunuh diri. Nah, gara-gara bunuh diri dan merasa hidupnya kiamat, akhirnya dia nggak ketemu jodoh sejatinya, soulmate-nya nggak ketemu. Nah, ini yang pesan terakhir buat adik-adik remaja, jangan mengambil tindakan yang salah. Kalau ingin mendapatkan pendampingan, silakan datang ke Rumah Semesta. Silakan temui kami di The Mythos yang di video YouTube-nya, atau datang saja ke Yayasan Faras Berbagi Cinta. Karena Faras itu artinya menemukan sesuatu yang hilang. Siapa tahu dengan bertemu kami untuk memberi masukan-masukan, sesuatu yang hilang, entah harta, tahta, dan cinta itu bisa diketemukan kembali dan bisa harmonis dengan kehidupan ini. Kira-kira seperti itu sih, Yan. Nanti kita akan terus mencoba melakukan upaya-upaya jenanayatnya, Yan. Pendampingan, penguatan-penguatan. Mudah-mudahan nanti bisa membantu. Yang penting hidup ini menjadi berguna bagi kita semua. Ya, sukses semua Pak Dokter. Terima kasih banyak atas waktunya. Ya. Jadi nggak terasa ini ngobrol-ngobrol kita 40 menit lebih Pak Dokter. Yang jelas poin tadi Pak Dokter bahwa kita melakukan jenanayannya, ya adik-adik generasi muda harapan Bali ke depan ya semoga lebih melek, kemudian lebih tangguh mentalnya sehingga kita bersama-sama ya bisa memberikan yang terbaik lah untuk Bali, bisa menjaga diri dulu lah setidaknya, jangan sampai terjerumus. Ya, apalagi melakukan hal-hal yang seperti tadi, bunuh diri, seperti itu, tolong dijauhkanlah dari Bali. Kita sama-sama seperti itu ya. Ya, oke. Yang satu lagi ya, satu lagi pesan terakhir ya. Jangan lupa ya, setiap orang itu dulunya adalah sperma juara. Sperma juara menghadapi berbagai tantangan di jalan menuju rahim ibu. Diberi waktu hidup 3 hari, kalau nggak ketemu setlur akan mati. Kemudian melewati berbagai ancaman kematian, ya tidak tahu arah mana, tetapi akhirnya menjadi juara menghadapi ratusan juta sel sperma lain, sampai kemudian tumbuh menjadi sel-sel tubuh seperti sekarang dalam bentuk individu ini. Maka jangan sampai menyerah. Apapun keadaannya jangan pernah menyerah. Karena dulu ketika masih menjadi sperma pun kita adalah para juara. Kita adalah Kama Jaya. Sekarang mari kita jayakan kekuatan keinginan kita atau kama kita untuk meraih jagat kita dan mencapai moksa. Kira-kira seperti itu ya. Sukses semua. Terima kasih banyak Pak Dokter untuk wejangannya. Teman-teman nanti kita akan sharing-sharing lagi, ya berbagi lagi dengan pengetahuan-pengetahuan yang lain, dengan fenomena-fenomena lain yang kita lihat di masyarakat. Ya, nanti kita ngobrolnya dengan Pak Dokter lagi ya. Terima kasih teman-teman waktunya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Sampai ketemu lagi ya. Sampai ketemu lagi. Sukses semua Pak Dokter. Sukses semuanya.